Hai, sahabat pembelajar. Jumpa lagi dengan saya, Puji Wibowo, dari Politeknik Keuangan Kerstan, masih dalam pembelajaran Matematika Ekonomi. Pada video yang kedua ini, merupakan lanjutan dari video yang sebelumnya, membahas tentang konsep dasar matematika. Nah, di sini kita akan mengenal kembali ilmu ekonomi. Sebagaimana yang sahabat pembelajar ketahui, yang dimaksud dengan ilmu ekonomi itu apa sih? Oh, ternyata itu hakikatnya ekonomi itu berkaitan dengan studi bagaimana mempelajari perilaku ya dari individu, rumah tangga, kelompok masyarakat atau bahkan sebuah perusahaan dan sebuah entitas besar yang namanya negara dalam mengelola sumber daya yang relatif sangat langka untuk memenuhi kebutuhan yang relatif tidak terbatas. Itulah namanya ilmu ekonomi ya. Jadi ketika bicara ilmu ekonomi, maka mau tidak mau kita akan bicara dengan pelaku-pelaku ekonomi itu sendiri yang terdiri dari individu, rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan juga bisa jadi dalam tataran yang lebih luas ada masyarakat luar negeri di kawasan yang global. Itu adalah ilmu ekonomi. Lalu bagaimana sahabat pembelajar hubungan antara disiplin ilmu matematika dengan fenomena ekonomi yang kita hadapi saat ini? Maka matematika ekonomi akan menggunakan konsep matematika murni yang tadi terdiri dari kalkulus, logika, trigonometri, aritmatika, aljabar, dan geometri untuk menjelaskan teori atau fenomena ekonomi melalui sebuah konstruksi model tertentu. Ya. Jadi yang namanya model itu adalah merupakan simplifikasi dari kondisi, dari sebuah fakta yang sangat rumit di dunia nyata, dibuat sebuah hal yang lebih sederhana dalam operasi matematika agar lebih mudah dipahami oleh para pengambil keputusan ekonomi. Ya, jadi matematika ekonomi hakikatnya bukan merupakan cabang dari ilmu ekonomi, tapi sebenarnya merupakan sebuah tools, sebuah alat, sebuah pendekatan agar kita bisa melakukan sebuah analisis ekonomi secara lebih baik, secara lebih menyeluruh dengan pendekatan kuantifikasi. Ya, itulah matematika ekonomi. Jadi sebagai contoh, sahabat muda, sahabat pembelajar dimanapun Anda berada, bahwa saat ini kita menghadapi krisis kelangkaan minyak goreng. Bagaimana ilmu matematika ekonomi bisa menjelaskan fenomena ini? Maka di situ kita akan dihadapkan pada tantangan. Apa saja sih faktor-faktor yang menyebabkan minyak goreng itu langka? Dan faktor-faktor inilah yang di dalam konteks ilmu matematika ekonomi kita menyebut sebagai variabel. Kita tahu di dalam variabel itu ada yang namanya variabel eksogen dan variabel endogen. Di mana variabel eksogen itu nilainya tidak ditentukan di dalam sebuah model. Ya. Tapi sudah ditentukan di luar model. Sebaliknya, kalau variabel endogen itu variabel yang memang besaran angkanya ditentukan oleh variabel-variabel lain yang berada di dalam model. Jadi ketika kita bicara tentang konteks kelangkaan harga minyak goreng, berarti variabel dependen atau variabel endogennya adalah berupa harga minyak goreng yang dipengaruhi oleh beberapa variabel-variabel eksogen di dalam model ekonomi. Nah, inilah yang kita coba ingin menggambarkan bagaimana fenomena yang sangat rumit itu kita simplifikasi di dalam model matematika, ya, bahwa harga minyak goreng dipengaruhi misalkan oleh beberapa faktor seperti tingginya permintaan atau kelangkaan dari penawaran dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu adalah model ekonomi yang dituangkan di dalam operasional ya aljabar. Ya. Hubungan matematika dan fenomena ekonomi sangatlah menarik. Maka sahabat pembelajar, alangkah indahnya apabila kita senantiasa berpikir ilmu ekonomi dengan konsep matematika. Karena dengan demikian, hal-hal yang sifatnya rumit kita coba sederhanakan untuk membuat kita menjadi lebih mudah di dalam berpikir secara rasional. Sekali lagi, bahwa matematika ekonomi bukan merupakan cabang ilmu ekonomi, tapi merupakan sebuah pendekatan kuantitatif agar kita bisa melakukan analisis ekonomi secara lebih baik untuk mendukung keputusan-keputusan ekonomi. Demikian, sahabat pembelajar, salam sehat buat kita semua. Jumpa lagi di
video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.